Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok F akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah jaringan komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai satu dari tiga anggota. Yang pertama saya Saudin Zangki dengan NIM 23111022201. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Salam dengan NIM 23111022202. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Muhammad Ihab Alfarafi dengan NIM 23111022226. Oke, baik. Untuk penjelasan pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang program Python untuk kliennya. Untuk program ini ya implementasi dari sisi klien dalam komunikasi HTTP yang berbasis TCP yang menggunakan soket programming di Python. Pada saat dijalankan, program ini akan menerima alamat host server, nomor port dari servernya, dan juga novel yang ingin diminta oleh klien dengan memanfaatkan soket bertipe sockstream. Program membuat koneksi TCP ke server menggunakan IP dan port yang diberikan. Setelah koneksi berhasil dibuka, klien akan mengirimkan permintaan HTTP dengan menggunakan metode GET untuk meminta file tertentu yang filenya nanti akan berupa file website yang berisikan isi dari data kelompok kami. Kemudian permintaan ini akan diformat lagi sesuai standar HTTP 1.1, lalu dikirim melalui soket. Klien kemudian menunggu dan menerima respon dari server, dan kemudian membacanya secara bertahap dalam potongan chunk yang berukuran 1024 byte hingga seluruh data diterima. Dan kemudian terakhir, isi respon termasuk dari header dan body HTML itu sendiri ditampilkan di konsol sebelum koneksi ditutup. Untuk outputnya sendiri ya seperti ini, dia akan menampilkan lagi source code dari websitenya itu yang berisikan data dari kelompok kami. Di sini ya kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk server single Python akan saya serahkan kepada rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai server underscore single.py. Ini merupakan program server single thread. Sini pertama ya, lanjut. Ya, program ini merupakan implementasi server berbasis TCP yang menangani permintaan dari klien secara sekuensial atau satu persatu, single threaded. Server akan berjalan pada port 6789 dan mendengarkan koneksi masuk. Ketika klien terhubung, server membaca permintaan HTTP dari soket, mengambil baris pertama untuk mendapatkan nama file yang diminta, serta mencetak informasi seperti alamat IP klien dan user agent. Jika file yang diminta ditemukan, server membuka file tersebut dan mengirimkannya ke klien dengan status HTTP 200 OK. Jika tidak ditemukan, maka akan dikirimkan respon 404 not found. Penanganan kesalahan umum seperti permintaan yang tidak sesuai format atau malform request juga ditangani dengan mengembalikan status 400 byte request. Setelah respons dikirim, koneksi akan ditutup. Karena bersifat single threaded, server hanya dapat menangani satu klien pada satu waktu, sehingga tidak efisien untuk lalu lintas tinggi. Untuk output ada pada laporan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. oke, di sini saya akan menjelaskan apa multi server gitu loh untuk filenya. Mungkin saya bisa izin share screen ya. Bentar, sabar. Oke. Nah, oke, di sini tuh untuk multi servernya sebenarnya mekanismenya itu mirip sama si yang single server ini, yang ya dia tuh kayak apa sih namanya, menangani gitu loh permintaan si kliennya itu. Cuman bedanya kalau misalnya si single itu dia cuma bisa untuk menangani satu klien untuk satu waktu gitu. Tapi kalau untuk yang multi dia itu bisa menangani beberapa klien gitu dalam satu waktu. Sini bisa jelaskan ya untuk apa sih untuk programnya berjalan gimana. Pertama itu ya kita import library dulu. Ini ada library socket untuk ya membuat
membuat jaringan atau menyambungkan antara si klien dan juga servernya. Terus ini ada trading itu ya itu tadi kalau misalnya mau banyak kliennya itu bisa ditampung sama trading. Terus ini karena ini kita si server multi ini dia tuh banyak menampung klien, makanya dibutuhkan time supaya dia itu tidak bekerja secara terus-terusan. Adalah di sini nih. Bentar. Di bagian wait ini. Jadi itu kayak ada jedahnya gitu loh 2 detik gitu. Oke, terus sini kita bahas dulu di sini ya, yang bagian start server. Jadi pertama itu kita start server dulu. Tidak lopet. Oke, kita run dulu anunya. Jadi sini pertama dia tuh kayak ngebuat sebuah server gitu supaya klien itu bisa mengakses servernya itu. Yaitu ada portnya 900, terus ini itu bagian apa namanya? Bagian dia tuh nyediain IP-nya yang ini ya 192 titik ini, terus nanti bisa ditampung sebanyak 5 klien. Terus ini ya terus ya tinggal apa ya sih namanya menerima gitu dari di si klien gitu responnya. Oke, cara untuk terus bikin kliennya kan di sini servernya kan sudah nyediain tempat nih buat ngejalanin gitu loh. Apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, selanjutnya kita tinggal ambil bagian ininya. Karena sini kan dia minta, oh ya, saya jelaskan singkat dulu gitu. Ini Porsocker ya seperti tadi tuh dia tuh kayak menghubungin antara si apa multi dari servernya ini program servernya yang secara multi thread. Terus ini ada SCS ya buat menampung apa namanya si IP-nya, si portnya sama si apa yang kita mau akses itu atau file name-nya gitu. Terus karena di sini kan ini pertama server host ya kita bisa dapat dari si IP-nya ini. Kita copy aja ya guys ya. Aduh. Ya untuk cara anunya tinggal kasih gini terus kita server. Nah ini jadi untuk server hostnya ini kita pakai IP ini atau bisa dibilang itu server lokal gitu, local host. Nah sebenarnya sih bukan sih untuk IP local host itu bukan 192 aja, bisa juga 127 gitu loh. Kan ya ini salah satu jenisnya lah. Nanti saya kasih contoh untuk yang 127. Ini untuk portnya, karena portnya di sini pakainya itu port 9000 dan munculnya juga di sini 9000, jadi kita pakainya port 9000 gitu. Kita klik kanan ya guys ya. Nanti kita tinggal kopas. Terus ini file name-nya karena kita mau ngecek nih apakah file ini atau mungkin ya file aja lah yang gampang, atau mungkin website ini apakah berfungsi atau tidak, apakah bisa diakses atau tidak. Jadi kita pakai ini website.html gitu. Nah, bisa juga kalau kayak mau akses suatu file atau mungkin suatu klik-klikan apa segala macam yang ada di website HTML, cuman untuk defaultnya atau lebih gampangnya itu website aja gitu loh. Website. Aduh, sorry. Oke. Jadi untuk server hostnya udah, reportnya udah, file name-nya juga udah. Kita coba run dulu. Nah. Aduh, langsung. Oke, tunggu. Ini sudah outputnya anjir. Oke, pertama kan di sini kan kita sudah masukkan nih apa ya server hostnya, server portnya dengan file name-nya. Nanti ini variabel-variabel ini atau yang sudah kita deklarasikan ini nanti akan masuk ke sini. Nah kan, terus dia akan masuk ke sini terus akan dikonekkan gitu loh sama si server multinya melalui yang ini akan masuk ke sini gitu loh untuk ngecek gitu loh apakah bisa atau tidak gitu loh. Nah, terus nanti si server multinya ini akan ngeresponnya di sini apakah ada atau tidak gitu loh. Pertama dia tuh ngebuka dulu gitu loh. Buka itu si file name-nya, terus nanti harusnya ya sebenarnya bagian ininya setelah kita si klien itu jalan dan memang sudah masuk ke ke server multi threadnya ini harusnya ada infonya mungkin, tapi karena apa ya emang tidak bisa ya karena jaringan gitu loh, masalah jaringan jadi ya dia itu tidak bisa gitu loh, nggak muncul menunya, nggak muncul infonya karena kan di sini kan ada info di sini kalau misalnya si klien ini dengan IP sekian itu masuk gitu loh. Terus
Ya itu sih kalau yang begini sebenarnya dia kasih info kalau misalnya dia tuh masuk, kalau misalnya ada klien yang masuk ke servernya gitu loh. Gitu loh. Cuman ngasih info aja gitu loh. Karena ya itu selain ngasih tempat buat si klien itu jalan, dia tuh juga ya apa namanya? Ya dia tuh memberitahu aja, dia tuh kayak tempat gitu, cuman tempat, tidak terlalu anu gitu, tidak terlalu ya berpengaruh gitu. Ini cuman ya ini sebagai contoh aja gitu loh, salah satu implementasi gitu loh. Kalau misalnya si si program server multi ini bisa menampung banyak klien gitu loh. Jadi tunggu sebentar. Jadi dia tuh bisa nampung banyak klien atau banyak banyak operasional gitu loh. Apa sih? Ya gitulah pokoknya klien gitu loh yang bisa berjalan dalam satu waktu gitu loh. Nah, Banyak request. ya betul betul, sorry banyak request atau permintaan. Oke. Nah, setelah ternyata bisa berjalan, nanti si klien ini akan ngasih tahu gitu loh kalau misalnya si dari website .html ini masuk di sini, dan ini tandanya sini ada 200 oke gitu loh, ditandai dengan ada di sini guys, nih tanda ininya 200 oke. Terus nanti dimunculkan apa aja sih isi dari si websitenya itu gitu ya, normal. Oke. Terus bisa juga nih kalau misalnya kita mau kasih buat, sabar bentar, sorry, lain misalnya nih kita mau pakai yang lain dah. Saya contoh lain, misalnya kita websitenya kita kasih jalan runnya. Oke. Nah, btw ini ya tampilan dari website kami gitu loh. Sampai di sini. Oke, ini saya bilang tadi, localhost itu bukan cuman bukan cuman 192 gitu, tapi bisa juga itu 127 gitu loh. Jadi kita pakai ini untuk si IP si kliennya. Aduh, btw ini tidak bisa begini ya. Kalau misalnya kita pakai yang begini tuh nanti di error. Karena yang si klien ini mintanya tuh format, bukan dari program, yang formatnya tuh dalam bentuk IP gini. Terus ini portnya, oh ya kita mau nyoba nih, kan di server tadi itu kan minta port yang disediakan itu kan port ini, port wait, ini port, nah tadi ini port 9000 ya kan, dan dia tuh ngebuat server di port 9000. Tapi kalau misalnya nih kita coba jalanin di port 5500 gitu, apa yang terjadi teman-teman ya? Nah, tapi terus untuk yang file name sama ya, karena emang sama aja sih anunya. Coba kita jalanin ya. Sorry, harusnya di sini. Nah, tunggu aja. Nah, oke. Nah, jadi pada saat kita nge untuk referensi IP, port dan juga file name sama sih sebenarnya. Yang beda itu di server host sama IP-nya itu yang di sini itu ya tadi ya. Itu ada di sini guys. Pertama itu dia tuh ngasih info apa? Info mengenai si websitenya gitu. Sebagai contoh di sini last modified itu di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berarti itu si apa namanya, si yang buat ini websitenya itu terakhir dia edit si hari segini gitu loh. Terus info-info lagi sini, konten teksnya ada segini, terus menggunakan UTF-8, terus ini dia itu apa, sorry, intinya banyak info-info di sini lah gitu loh. Nah tapi pas kita nge-scroll dikit, kok ada error bang gitu loh. Kok bisa error di sini bagian sini gitu, karena si servernya ini cuma nyediain si ini port 9000 gitu. Jadi memang dia muncul hasil karena emang websitenya juga kebetulan jalan ya gitu. Tapi pada saat di bagian portnya itu dia tidak bisa, karena portnya itu beda gitu loh. Itu guys. Oke, mungkin situ aja sih, soalnya ya itu, tapi ini juga bisa gitu loh. Jadi itu dia bisa nampung 2 klien gitu.
Dan emang masih jalan gitu, tidak langsung berhenti gitu. Cuman emang kalau misalnya kita pakai portnya berbeda, nanti dia misalnya beda. Misalnya nih, kita coba pakai misalnya pakai port yang 9000 tadi gitu, yang sesuai ya 9000. Kita buat baru, itu salah lagi. Nah, klien kita coba run. Nah, jadi tidak ada error di sininya gitu loh, karena portnya itu udah sesuai gitu loh. Terus kenapa malah di bagian ininya kan dia itu kan 192.168 dan bla 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 itu. Malah portnya tuh portnya lagi, padahal IP-nya tuh beda loh gitu, karena 127 sama 192 itu sebenarnya itu adalah itu sama-sama port dari si localhost atau dari komputernya kita. Jadi mau 192 mau 127 itu sama aja. Jadi misalnya kita coba nih localhost. Kalau kita coba run, ya localhost ya tetap bisa karena emang 192 dan 127 itu sama-sama IP untuk localhost gitu. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan untuk bagian server multithread-nya yang bisa menampung banyak klien seperti kalian lihat ini, banyak kliennya. Jadi meskipun di sini harusnya ya muncul nanti info di sini setiap klien itu masuk di sini itu kayak saya klien ini ngakses ini, akses si server multithread ya, cuman mungkin karena mungkin karena ini ya, karena di sini bisa kita lihat di sini import SYS, coba kita Ctrl Z. Nah, ini kan awalnya kan dia itu nyala, berarti itu dia dipakai gitu, tapi pada saat kita masukin anunya, dia itu tiba-tiba tidak terang lah ininya. Jadi mungkin karena SCS-nya tidak terlalu nyambung gitu, tapi sebenarnya formatnya sudah benar gitu, emang harus kayak gini. Atau mungkin ya nggak, kurang tahu sih karena kita ini masih pemula ya guys ya. Jadi ya kenapa tidak muncul di anunya, tidak muncul info-info klien yang masuk, karena ya saya juga tidak tahu gitu. Tapi untuk operasionalnya itu masuk gitu loh. Misalnya ini tadi yang kita coba ini dia itu yang 192 gitu loh, dengan portnya 9000 nggak bisa gitu loh, masih masuk. Nah, kalau misalnya kita pakai yang portnya itu yang beda, tapi IP-nya juga pakai yang localhost, terus untuk anunya filenya WSPed juga bisa, tapi ya pada saat di bagian ngecek bagian portnya itu dia tuh tidak bisa, gitu, tidak jalan karena ya beda portnya, port si server multi ini beda, sama sedangkan kalau yang ini juga beda, yang tadi itu 5.500, sedangkan yang di server multi itu ngidannya 9.000 gitu. Terus ini juga yang tadi saya jelaskan bagian ini 192. Kalau 192 itu sama 127 itu sama-sama localhost. Jadi ya masih mau 192 mau 127 itu sama aja gitu loh. Bahkan kalau pakai localhost juga itu bisa karena emang ya localhost 192 127 sama aja gitu untuk IP-nya gitu. Terus udah sih, itu aja sih kesimpulannya. Nanti dia itu nampilin si isi dari si websitenya ini. Ya, kalau mau lihat outputannya kayak gini gitu. Ya, ada kita sendiri ini, ada Zangki yang pakai jaket, terus ada saya sendiri mau salam, terus ini ada Merida. Seharusnya ini ada tampilan Roblox ini, cuman aduh, bentar tuh ya. Coba ditekan itu di warna Ya. merahnya itu. Itu bagianku itu. Woi. Waduh, keren banget ya guys ya. Itu bagian itu. Oh iya, itu bagian oh, iya, itu. Ilham, kasih itu Zanki itu bagiannya. Saya kembalikan ke bagian. Aku juga mau itu. Aku juga mau ngejelasin Bentar, apa oke, saya programku VS kembalikan Code dulu ke bagian yang server ke single. Mas Jangki. Bentar, saya kembali ke meet dulu. Sorry. Ikan berbagi. Oke, saya serahkan ke Mas Jangki. Saya persilakan. Oh iya, Mas Abdullah. Sabar, aku dulu. Kasihkan. Gimana ya guys ya? Saya pikir terakhir gitu. Ternyata masih yang ya aja juga ya. Apalah belum bagian website loh. Sorry. Ya, silakan. Ya. Nah, kan di sini karena penjelasan kebanyakan sudah diambil, jadi saya menjelaskan saja kembali untuk server single programnya. Pertama-tama kita mengimport socket dan threading, terus untuk fungsi handle client, pertama ada untuk parsing HTTP,
Terus ada ekstraksi user agent. Sini ada logging request untuk client address dan request dari client hotspotnya juga. Terus ada penentuan dari file yang diminta, ini mengekstrak path dari request line. Terus ada pemrosesan file dan respon. Nanti kalau misalnya berhasil nanti HTTP 1.1 200 oke. Nanti jadi status 200 oke. Atau kalau misalnya filenya tidak dijumpai berarti HTTP 1.1 404 not found dan status 404 not found gitu aja. Atau ada exception 400 bad request gitu. Terus ada pengiriman respon dan penutupan koneksi. Di sini ada connection socket send respon dan juga connection socket untuk close. Terus di sini ada fungsi start server. Fungsinya itu untuk konfigurasi dari servernya itu mengatur port servernya menjadi 6789. Terus ada membuat TCP socketnya, terus ada binding ke semua interface pada port 6789. Terus ada untuk mendengarkan maksimal 5 koneksi. Sini ada informasi server. Ini meskipun mendengarkan 5 koneksi cuma bisa buat 1 orang tapi. Informasi server ada hostnya get host by name. Terus ada while true ini untuk loop utama selama ininya jalan maka menerima koneksi dari klien baru. Udah itu aja. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Salahuddin Zanki. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian akhirnya, yaitu website.html-nya yang akan digunakan tadi sebenarnya untuk klien dan untuk servernya itu. Tunggu, saya akan mempresentasikan share screen. Nah, ya ini. Untuk filenya ini, di sini ada 3 sebutannya 3 ada 3 yang saya pakai sebenarnya. Saya agak bingung mau nyebutnya apa. Yang pertama itu HTML sendiri sebagai base-nya itu, sebagai dasarnya. Kemudian CSS yang bagian sini dari style ini. Kemudian JavaScript yang ini script-nya. Nah, yang pertama itu CSS-nya. CSS yang pertama itu untuk bagian body. Body ini untuk bagian body ini untuk desain dasar dari HTML-nya. Jadi di sini untuk font yang akan dipakai yaitu book antique serif. Kemudian background color-nya ini artinya warna latar belakangnya dia gelap, warna hitam gitu. Kemudian color yang ini untuk kontras layarnya, untuk outline-nya dia center, untuk disejajarkan di tengah. Kemudian marginnya ya 20 pixel. Kemudian ini kontainernya dan card-nya. Card-nya ini untuk foto dan nama. Kemudian ini image-nya, image yang Roblox itu. Dan ini untuk teks dari username-nya. Kemudian ini HTML-nya. HTML di sini ya berisi untuk pertama itu judul anggota kelompok F ini. Kemudian untuk ini kontainernya, kontainernya berisi 3 card, sebenarnya card sini, isinya untuk masing-masing anggota. Pertama saya sendiri, Zanki, kemudian nama, name, kemudian username. Di sini ada on click, ini sebenarnya bahasa program JavaScript yang dipakai. Jadi sebenarnya ini semua sama. Ini aja yang ditambahin untuk JavaScript-nya. JavaScript cuma simpel yang tadi teman saya sudah tampilkan. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan untuk hasilnya ya. Hasilnya saya akan tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini untuk JavaScript-nya. Jadi JavaScript-nya cuma untuk bagian ini. Jadi ketika diklik dia akan tampil gambar dari akun Roblox-nya. Ya sebenarnya segitu aja sih untuk HTML-nya, nggak terlalu banyak yang saya tambahkan. Jadi ya sekian itu aja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.